Halo semuanya, selamat datang di Son Smokers, channel kesayangan mbak-mbak cantik yang sering masuk FYP kalian. Halo cuy, apa kabar? Halo cuy, apa kabar? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga aja semuanya tetap sehat, amin, sehat walafiat, dan amin semuanya ada yang baik-baik buat kalian karena udah nonton Son Smoker. Oke, dan tentu saja kali ini seperti biasa gue bakal menemani kalian dengan sebuah cerita unik yang berjudul Slave Mother, film dari China, film dari negeri bambu, dimana film ini menceritakan tentang seorang ibu yang rela digadaikan oleh suaminya cuy, hanya untuk melunasi hutang dan juga biaya perawatan untuk anaknya yang tengah sakit. Waduh, BPJS mahal tuh pasti. Oke deh, gak usah lama-lama, mending kita mulai aja dan intro. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Aksyu yang tengah berjuang untuk melahirkan anaknya. Namun saat si baby udah keluar, Aksyu nggak sempat melihat putrinya karena sang ayah segera membawa bayi tersebut dan langsung membuangnya ke sungai hingga si bayi COD dengan malaikat. 6 bulan kemudian kita akan diperlihatkan pada Aksyu yang tengah membawa putra pertamanya, Chunbao, ke sebuah sungai untuk mencuci baju. Tiba-tiba seorang pelayan datang dan membawa Chunbao pada majikannya. Kita sebut saja Nyonya Ling. Chunbao yang ketakutan pun langsung berlari ke arah ibunya. Dan saat pelayan tersebut meminta maaf pada Aksyu, pelayan lainnya memberitahu majikannya bahwa Aksyu adalah seorang wanita yang sudah menikah dengan seorang petani. Mendengar itu, Nyonya Ling mengutus pelayannya untuk bernegosiasi dan meyakinkan suami Aksyu untuk menggadaikan istrinya. Waduh, agar ia bisa melunasi seluruh hutang dan juga biaya perawatan anaknya. Aksyu yang mendengar itu langsung marah dong, hingga ia tak bisa berkata apa-apa lagi. Aksyu berkata bahwa suaminya sangatlah kejam, dan setelah membuat anak dan istrinya kelaparan, sekarang Aksyu malah mau menggadaikan istrinya demi uang. Namun setelah melihat keadaannya yang memang memprihatinkan, ditambah lagi suami yang mengidap penyakit paru-paru, membuat Aksyu berubah pikiran dan akhirnya dia bersedia digadaikan. Hingga keesokan harinya, Aksyu mendatangi rumah orang kaya yang mau menggadai istrinya. Di sana, Aksyu telah menyetujui perjanjian penggadaian istrinya yang menyebutkan bahwa istrinya telah digadaikan seharga 50 yuan selama 3 tahun untuk membantu Li Xiu, suaminya Nyonya Ling, untuk memiliki anak. Dan sebelum kepergiannya, Aksyu pun memeluk erat anak tercintanya. Keesokan harinya, pelayan menjemput Aksyu yang sudah memakai pakaian rapi. Ia terlihat sangat sedih saat meninggalkan putranya. Sesampainya di sana, Nyonya Ling dibuat kaget dengan penampilan Aksyu yang sangat cantik, gak seperti yang pertama kali ia lihat di sungai. Dari jauh, Li Xiu terlihat sangat senang saat melihat wanita pilihannya. Ia tak menyangka jika istrinya akan memilih wanita cantik untuknya. Hingga malam harinya, Nyonya Ling merasa menyesal dengan keputusannya. Ia terlihat sangat sedih saat melihat suaminya pergi ke kamar bersama Aksyu. Nyonya Ling meminta suaminya untuk segera menyelesaikan tugasnya dan segera kembali padanya. Sesampainya di kamar Aksyu, Li Xiu mencoba mengajak ngobrol Aksyu. Namun Aksyu tampak sangat ketakutan. Ia hanya bisa terdiam saat Li Xiu mulai melancarkan aksinya untuk adu mekanik dengannya. Walalalala. Sementara di tempat lain, Nyonya Ling terlihat sangat khawatir akan suaminya. Ia sangat takut jika suaminya beneran suka dengan Aksyu maksud saya. Hingga suatu saat sebuah pot bunga tiba-tiba pecah. Seluruh pelayan pun membuat kegaduhan yang membuat Nyonya Ling marah. Di pagi harinya, Li Xiu terlihat sangat bahagia hingga ia melantunkan sebuah puisi kepada istrinya. Sejak saat itu, Li Xiu memperlakukan Aksyu dengan baik. Bahkan saat Aksyu terjatuh, ia pun segera mengobati lukanya. Ia juga menyuruh pelayannya untuk memberikan Aksyu makanan yang enak-enak. Suatu hari, Li Xiu dan istrinya telah kembali dari acara kondangan yang mereka datangi. Kemudian dia mencoba menghibur Aksyu yang sedang kangen pada anaknya, hingga membuat Aksyu baper. Waduh.
Dan sejak saat itu hubungan mereka berdua menjadi semakin dekat. Saat Axiu menginginkan buah jeruk, Lixiu langsung keluar untuk membelikannya. Namun begitu ia melihat buah jeruk, ia pun langsung mual-mual, yang membuat Nyonya Ling yakin bahwa Axiu telah hamidun. Dari kehamilannya tersebut, mereka semua memperlakukan Axiu dengan sangat baik. Bahkan pelayannya menganggap Axiu sebagai selir Lixiu. Singkat cerita, akhirnya Axiu pun melahirkan bayi laki-laki yang membuat Lixiu sangat bahagia. Bahkan ia mengadakan sebuah pesta untuk merayakan kelahiran anaknya. Hari-hari berikutnya, Axiu dan Nyonya Ling merawat bayi laki-laki itu. Hingga suatu hari saat mereka akan memutuskan sebuah nama, Axiu menyarankan sebuah nama yaitu Qiu Bao. Axiu memberi nama itu karena selama ini ia sangat rindu dengan anaknya yang sudah ia tinggalkan. Namun untuk membujuk Lixiu, Axiu menjelaskan bahwa Qiu Bao memiliki arti sebagai bayi musim gugur. Mendengar itu, Lixiu pun langsung menyetujuinya. Di sana Lixiu juga mengatakan bahwa Axiu harus tinggal beberapa tahun lagi untuk menyusui Qiu Bao. Mendengar itu, Nyonya Ling pun sangat marah dan cemburu. Hingga keesokan harinya ia pun menyewa seorang pengasuh baby dan mengambil Qiu Bao dari Axiu. Dan sejak saat itu Axiu hanya dijadikan seorang budak yang bertugas membersihkan seluruh isi rumahnya Nyonya Ling. Bahkan Nyonya Ling melarang Axiu untuk menyentuh anaknya sendiri. Jika Axiu memaksa, Nyonya Ling akan langsung memukulinya. Beruntung Lixiu masih tetap baik pada Axiu. Bahkan ia memberikan hadiah, sebuah gelang giok peninggalan keluarganya yang harganya sangat mahal. Ia juga berjanji jika anaknya sudah berumur 1 tahun, maka istrinya akan segera mengembalikannya. Dan singkat cerita, perayaan 1 tahun anaknya akan segera diadakan. Di sana Axiu bertemu dengan suaminya yang juga menghadiri pesta tersebut. Sang suami menjelaskan bahwa ia datang ke sana bukan untuk merayakan pesta atau memintanya untuk kembali. Namun ia datang ke sana untuk meminta uang untuk biaya perawatan anaknya yang sedang sakit. Mendengar hal itu, Axiu pun terlihat sangat kebingungan karena selama ini Nyonya Ling tak pernah membayarnya. Namun tiba-tiba ia ingat akan gelang giok yang pernah diberikan oleh Lixiu. Namun saat mengambil gelang tersebut, Nyonya Ling yang tak sengaja melihatnya langsung merebut gelang itu hingga terjatuh dan langsung pecah. Mengetahui alasan Axiu memberikan gelang gioknya pada sang suami, Lixiu pun merasa cemburu dan marah besar. Bahkan ia tak mau membantu Axiu dari tuduhan istrinya. Hingga akhirnya Nyonya Ling harus bekerja sebagai pelayan untuk mengganti rugi gelangnya. Tahun demi tahun Axiu pun melakukan pekerjaan berat sebagai pelayan di rumah mereka. Ia terpaksa mengikuti perintah Nyonya Ling karena ia ingin tinggal di dekat anaknya. Tapi sayangnya sang anak tak mengenali Axiu sebagai ibunya. Bahkan anaknya terlihat ketakutan saat melihat Axiu. Hingga ia memanggil Nyonya Ling dengan sebutan ibu. Dari kejadian tersebut, akhirnya Nyonya Ling mengusir Axiu dari rumahnya. Axiu terpaksa pulang dengan keadaan compang-camping tanpa membawa uang sepeser pun. Ia harus berjalan jauh untuk kembali ke rumahnya. Dan lebih parahnya lagi saat ia sampai di rumah, putranya yang kini sudah besar tak mengenali Axiu. Namun saat teman-temannya mengejek ibunya yang telah digadaikan, akhirnya Chun Bao pun mengenali Axiu. Tapi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Chun Bao berbalik dan lari meninggalkan ibunya. Melihat reaksi anaknya, Axiu pun sangat sedih. Perjuangannya selama ini hanya sia-sia. Kini kedua putranya tak ada yang mengenalinya. Dan filmnya pun tamat. Oke, sedih. Ending yang sangat sedih. Jadi setelah perjuangan Axiu, setelah diwala-wala sama banyak orang, dan ya nggak banyak orang juga sih, setelah digadaikan, disiksa, di apalah itu, dua anaknya bahkan tidak mengenali dia, cuy. Ya oke deh. Ya dari sini kita bisa lihat ya perjuangan seorang ibu begitu besar demi kebahagiaan anaknya, cuy. Jadi bagi kalian yang di luar sana, please lah, jangan menyanyiakan kasih sayang seorang ibu atau orang tua kalian, coy. Sejahat apapun seorang ibu di mata kalian, kalian tidak akan pernah tahu bahwa di dalam hatinya tersimpan rasa sayang yang begitu besar. Oke, sekian dulu dari Emon. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sehat-sehat ibu kalian, dan Emon undur. Dadah.